Bambang Trimulyono, penggugat ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi, akhirnya mencabut gugatannya. Gugatan ini dicabut meski sudah menjalani sidang perdata pertama. Diketahui, gugatan itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 hingga 2024. Dilansir SIPPEN Jakarta Pusat, Senin, 3 Oktober 2022, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan hari ini dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592 PDT G 2022 PN Jakarta PST. Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Hosinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat I Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemenristek Dikti. Menanggapi hal itu, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, KSP, Ade Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. KPU kan tidak bodohlah atau tidak orang asalah. Sejak wali kota 2 periode, gubernur, presiden, persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada, imbuhnya. UGM juga buka suara terkait hal ini. Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia, Medet, SPOG, K, PhD, pun menggelar konferensi pers pada 11 Oktober 2022. Dia menegaskan ijazah Jokowi adalah ijazah asli. Bapak Insinyur Joko Widodo alumni Prodi S1 Kehutanan Angkatan 1980. Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti berdasarkan dokumen yang kami miliki, ungkapnya. Jokowi dan teman-teman semasa kuliahnya di UGM juga merespons hal ini. Mereka bertemu di salah satu tempat makan di sekitar Hotel Ambarukmo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Minggu 16 Oktober. Video momen ini diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden. Lah ini loh. Urusan apa? Urusan ijazah palsu, kata Jokowi setelah menyalami satu persatu kawan kuliahnya. Si penggugat, Bambang Tri, terjerat kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Ia ditangkap bersama Sugi Nur Rahadja, Gus Nur. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Kasus ini terkait video YouTube, Gus Nur, Mubahalah Bambang Tri di bawah Al-Quran. Sesuai dengan judul videonya, dalam video itu, Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tindakan mubahalah. Kasus ini berdasarkan laporan polisi nomor LPB 05689-2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Bambang telah ditangkap penyidik distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 13 Oktober pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bambang ditangkap di sebuah hotel. Setelah serangkaian pemeriksaan, Polri menetapkan Bambang sebagai tersangka. Tersangka pertama adalah SNR, kedua adalah BTM, kata Kabag Penum Difumas Polri Kombes Nurul Azizahi di Mabes Polri, Kamis, 13 Oktober 2022. Keduanya disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama. Pasal 45A ayat 2 Yungto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. 10 hari berlalu sejak sidang pertama, Bambang Tri mencabut gugatan terkait ijazah palsu Jokowi tersebut. Surat pencabutan perkara tersebut disebut telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan perkara sudah diterima oleh pengadilan per tanggal hari ini, 27 Oktober 2022 di PN Jakarta Pusat sekitar pukul 14.30, ujar kuasa hukum Bambang Trimulyono, Ahmad Hosinuddin, dalam konferensi pers yang ditayangkan melalui akun YouTube-nya, Kamis, 27 Oktober 2022.
Ahmad menyebut penetapan Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala. Dia mengatakan penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan. Dalam perjalanannya, ada problem bagi kami jika perkara ini kami lanjutkan, yakni problem terkait pembuktian di persidangan, karena kami terus terang tidak menduga klien kami Bambang Tri ini ditangkap dan ditahan, tuturnya. Padahal klien kami yang punya akses pada saksi-saksi dan data-data menjadi bahan-bahan pembuktian. Tentu saja ini akan berpengaruh pada proses persidangan. Karena itulah kami bermusyawarah untuk memutuskan apa yang terbaik bagi klien kami, sambungnya.